Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda untuk pandai dan sukses bernegosiasi. Oleh karena itu, ada 6 cara efektif bernegosiasi. Yang pertama, kita harus mengenal lawan bicara kita. Lawan negosiasi kita itu siapa? Bagaimana pendidikannya, bagaimana teman-temannya, bagaimana profesinya, pekerjaannya, lingkungannya, latar budayanya, karakternya. Semua ini bisa dicari tahu, baik melalui Google atau melalui dunia maya, ataupun mungkin Anda bisa tahu melalui orang-orang yang telah mengenal dia. Dan juga tidak kalah pentingnya kita mengenal bagaimana teman-teman dia. Apa manfaatnya mengenal lawan bicara ini? Kita bisa mengawali prolog atau pengantar negosiasi itu dengan membuka dulu hal-hal yang berkaitan dengan diri dia. Dia pasti akan senang. Kenapa? Kita sudah mengenal dia dengan baik, walaupun belum pernah ketemu misalnya, tapi kita sudah bisa mengantar sebuah negosiasi dengan keakraban, dengan kedekatan, dengan suasana nyaman, karena kita bicara tentang dia. Artinya dia, orang yang dibicarakan itu pasti senang kalau dibicarakan dia orang yang hebat, orang yang penting, orang yang berhasil. Jadi jangan lupa kenali dengan baik lawan bicara Anda. Yang kedua, fokus pada kepentingan atau keinginan atau harapan yang ingin Anda capai dalam sebuah negosiasi. Jadi kita harus, walaupun Anda berbicara kanan kiri sedikit, tapi jangan lupa fokus. Karena fokus itu mengantarkan kita untuk tetap mencapai sasaran yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau kita mengendaki harganya murah, kita tarik, jangan lupa itu fokus kita. Atau kita mengendaki suatu komunikasi ini berhasil, atau kita menjual sesuatu disukai olehnya, bagaimana kita tetap fokus kepada bagaimana kepentingan, artinya kepentingan kita itu bisa tercapai dan terlaksana dan disepakati bersama-sama. Yang ketiga, ini nggak kalah pentingnya, kita harus menggali harapan-harapan dan kekhawatiran lawan negosiasi kita. Kenapa? Karena dengan demikian kita tahu apa sih keinginan dia, yang tertinggi seperti apa, yang tengah seperti apa, yang paling rendah seperti apa. Ini adalah harapan-harapan dia. Dan juga kita harus tahu kekhawatiran dia. Biasanya kalau harapan itu, kalau sebagai penjual, dia menginginkan harga tinggi. Tapi kalau dia misalnya kekhawatiran dia kok nggak laku-laku, nah ini bisa digali dengan cara apa? Bertanya, ini kapan ditawarkan, sudah lama ditawarkan belum, berapa penawaran terbaik yang pernah ada, kenapa dijual, dan sebagainya. Hal ini akan mengantarkan Anda mengenali harapan dan kekhawatiran yang bersangkutan. Dengan demikian Anda bisa masuk, mencari tahu di mana Anda bisa berperan untuk mengambil peluang memenangkan negosiasi itu. Ya. Yang keempat, ini nggak kalah pentingnya adalah kita harus menggunakan data dan fakta dalam sebuah negosiasi, dimanapun dengan siapapun. Jadi kita harus realistis dan rasional, karena inilah yang menopang keberhasilan kita, bahwa kita melengkapi sebuah komunikasi itu dengan data-data. Dan nggak kalah pentingnya juga membandingkannya dengan yang sejenis. Misalnya suatu tempat lain demi seperti ini seperti itu. Ini juga membawakan wawasan atau memperluas cara pandang terhadap suatu masalah. Jadi kita menggunakan data dan fakta dan bicara secara realistis dan rasional. Yang kelima, dalam setiap sebuah negosiasi itu kita juga harus memberikan alternatif atau pilihan-pilihan terhadap solusi yang mungkin yang bisa diterima bersama-sama. Karena pada prinsipnya sebuah negosiasi adalah untuk kemenangan bersama, win-win solution. Jadi kita memberi alternatif itu. Nah, oleh karena itu alternatif itu adalah dalam jangkauan, dalam kemampuan kita. Jadi kita ada range-nya, barangkali ada yang high, ada yang medium, ada yang low, ada yang tinggi, tengah, dan rendah. Oleh karena itu ini kita harus gunakan dalam sebuah negosiasi, ini menjadi pilihan kita bersama. Jadi kita memulai dulu dari apa yang mungkin yang terendah yang kita bisa keluarkan atau kita lakukan. Jadi sehingga dia menjadi ada penawaran di tengah-tengah. Mungkin pada ujungnya adalah kesepakatan bersama akan dicapai. Karena apa? Kita memberi alternatif yang rasional, alternatif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang keenam, tidak kalah pentingnya,
dalam suasana komunikasi itu harus diciptakan suasana yang nyaman. Nyaman itu artinya apa? Kita ada suasana humorisnya, ada suasana rileks, ya, ada suasana kedekatan, keakraban, dan ya nggak kalah pentingnya juga kita harus ungkapkan semua itu dengan jelas, kalimat-kalimat yang pasti, dan juga kita harus tegas terhadap hal yang tidak mampu, katakan tidak mampu, yang kita siap, yang kita sedia, katakan yang kita siap dan sedia itu. Jadi kita harus jelas, tegas, suasana komunikasi yang nyaman akan membuat kita bisa mencapai kesepakatan negosiasi itu. Dengan demikian apabila lawan negosiasi kita merasa senang, merasa puas, dan merasa menang, pada prinsipnya kita pun juga menang, sama-sama menang namanya, itulah keberhasilan bernegosiasi. Jadi Anda telah melakukan 6 cara efektif bernegosiasi dengan baik. Oleh karena itu apabila Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight.